wabarakatuh. Tabi pun. Ketemu lagi dengan saya Hendra Setiawan, asal sekolah dari SDN 39 Tulang Bawang Tengah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sures. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sures, mohon maaf untuk mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ada beberapa tugas, Bu. Ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Seperti sudah diketahui bahwa Ibu sendiri sebagai seorang kepala sekolah itu tentunya pernah menghadapi suatu dilema etika dan rujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan. Untuk yang poin pertama Ibu, bagaimana Bu Sures dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya baiklah, Hendra, akan saya jawab semampunya saya dan itu pengalaman saya. Mungkin kalau itu ada kasus seperti itu, mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama baik, yang sama-sama bagus, namun kita akan saya selesaikan dengan waktu yang singkat mungkin ya, karena itu kasus. Nah, maka oleh sebab itu yang pokok utama saya akan bermusyawarah dulu. Berikutnya Ibu, bagaimana Bu Sures itu di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Nah, itu dia tadi, memang kedua itu sangat sama semua, terus itu mengandung yang artinya yang sama, kasus yang sama. Maka oleh sebab itu tadi saya mempunyai inisiatif dan mempunyai wawasan, kita akan bermusyawarah kepada Dewan Guru dan warga sekolah komite. Karena apa? Kalau kita musyawarah itu nanti akan membantu saya berpikir yang positif. Maka langkah itulah yang pertama yang saya akan ambil. Jadi di dalam langkah-langkah prosedural seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema tersebut Ibu? Pertama saya ambil langkahnya, yaitu saya akan bermusyawarah dengan guru. Terus itu kedua, saya akan sampaikan permasalahan itu. Terus ketiga, saya akan merujuk peraturan sekolah. Terus itu baru saya akan nanti menyimpulkan mana yang terbaik sama yang hasil musyawarah itu yang akan kita ambil, dan saya akan mempertimbangkan permusyawarahan itu nanti di mana yang lebih bagus, di mana yang harus kita ambil keputusan. Iya, artinya di jawaban Ibu tadi mengumpulkan Dewan Guru dengan pertimbangan-pertimbangan peraturan sekolah yang ada di sekolah gitu ya. Ya. Oke Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan itu sangat ini sekali Pak Hendra, yaitu kita akan mengambil keputusan itu tadi, kita ambil yang terbanyak suara, yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kita tadi yang langkah saya tadi yang saya ambilkan tadi itu kan saya bermusyawarah dengan Dewan Guru. Berarti mereka itu membantu secara saya berpikir. Nah, maka oleh sebab itu saya pertimbangkan mana yang lebih baik. Oh, berarti mereka membantu. Maka langkah-langkah itulah yang terbaik, dan mereka tahu permasalahan di sekolah. Apakah masalah itu bukan hanya diri saya sendiri, karena saya sudah bermusyawarah dengan Dewan Guru dan warga sekolah termasuk komite. Nah, jadi itu
mereka kalau ada sesuatu mereka tahu dan lega, terbuka semuanya masalah itu akan diselesaikan, mengambil kesimpulan yang bermanfaat, itu yang lebih baik. Artinya peran serta Dewan Guru dengan dukungan komite untuk pengambilan keputusan ini sangat penting sekali gitu Bu ya. Ya. Berikutnya Ibu, tatkala di dalam menghadapi kasus ini atau permasalahan, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Ya, ini Pak Hendra, kalau menurut pengalaman saya, itu sebenarnya tidak memakai jadwal. Iya. Kenapa? Karena itu permasalahan. Iya. Jadi kalau masalah itu harus kita selesaikan sepenuhnya. Karena kalau kita tunda-tunda permasalahan itu kan nanti lebih lama nanti itu tidak akan terselesaikan. Maka kita selesaikan secepatnya, dituntaskan supaya lebih aman dan selesai masalah itu. Karena kalau kita tunda, itu nanti kita khawatir, kita takut nanti kedepannya lagi tambah lagi ada masalah. Jadi nanti numpuk-numpuk. Jadi kalau ada permasalahan Pak Hendra, itu harus segera kita selesaikan permasalahan itu. Jadi tuntas semua masalah, tidak ada lagi beban di pikiran kita enjoy masalah itu. Iya. Sebagai kepala sekolah Ibu, faktor-faktor apa Bu yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini Bu? Nah, kalau yang membantu itu sebenarnya semua permasalahan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kenapa? Kalau kita semua bisa dilibatkan kepada guru, komite, warga sekolah, itu akan menyelesaikan masalah dengan ringan. Tadinya berat akan menjadi ringan. Dan semua masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Nah, berjalan dengan baik, mereka mengerti dengan permasalahan. Jangan kamu tutup-tutup. Kalau ada masalah, langsung kamu buka, kamu kumpulkan masalah itu. Nah, maka jadi permasalahan itu akan selesai. Nah, itu. Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik Bu dari pengalaman yang Ibu sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Ya, satu yaitu tadi langkah pertama yaitu kita harus terbuka. Ya, terbuka, kamu kumpulkan semua warga ini guru dengan komite itu dia tadi. Karena kalau kamu mengambil kesimpulan sendiri nanti kamu tersesat sendiri ya. Nah, terus itu kalau kedua kita jangan tunda-tunda ya tadi, karena kalau tunda-tunda nanti numpuk-numpuk masalah. Jadi harus segera diselesaikan dengan aman, dengan tuntas semua permasalahan itu, dan satu pihak akan menerima permasalahan itu dengan aman, dengan tenang, dengan ini dia menerima kenyataan dengan kesalahan ataupun itu kegiatan itu. Nah, kedua, permasalahan sekolah kita semuanya itu harus terbuka, itu pokok utama, kerjasamanya. Itu mungkin yang dari saya, Hendra, mudah-mudahan ke depan kita menghadap sesuatu akan tak terbebankan. Iya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Tentunya ini semakin menambah pengalaman saya Ibu bagaimana di dalam menentukan kasus-kasus dilema etika. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Sures, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Bu Danas. Waalaikumsalam Pak Hendra. Iya, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Bunda. Maaf mengganggu waktunya ini. Tidak apa-apa. Iya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak terkait nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin dalam dilema etika.
ada beberapa pertanyaan Bunda yang akan saya sampaikan kepada Bunda. Untuk yang pertama Bunda, Bunda Nas kan sebagai kepala sekolah di TK Swadek Panaragan Jaya Indah ini, selama memimpin, bagaimana Bunda Nas ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus ya, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, kita lihat mana yang lebih penting gitu ya, pertimbangannya menentukan apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Kita lihat mana kepentingan yang lebih mendesak. Selanjutnya Bunda, Bunda Nas ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di PAUD ini, tentunya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bunda lakukan? Ini ya, masalah ini biasanya kita musyawarahkan dulu bersama dengan guru, rekan sejawat di sekolah dan pihak-pihak yang terkait di sekolah, yang terus bisa dengan wali murid juga. Kita mengarahkan mana yang benar-benar ini dilema etika atau rujukan moral. Jadi keputusannya kita pilih dulu, mana yang lebih urgent gitu. Jadi hasilnya kita simpulkan bersama dari hasil musyawarah tersebut. Ya, jadi dari langkah-langkah yang disampaikan oleh Bunda tadi, intinya musyawarah untuk bisa menentukan terkait dilema etika atau bukan. Bunda, hal-hal apa saja pun yang selama ini Bunda Nas itu menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bunda? Hal yang menjadi tantangan ini banyak hal ya, perkembangan seluruh warga sekolah, terus supaya kita beri arahan supaya mereka lebih memahami apa itu dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Jadi bahan pertimbangan tidak hanya kita sebagai pihak sekolah yang memutuskan, seluruh warga sekolah kita libatkan. Iya. Artinya dari gurunya, baik wali muridnya, terus anak itu tersendiri ya, dalam penyelesaian masalah. Iya. Ada bentuk dukungan dari wali murid, terus peran serta dewan guru juga gitu Bun ya. Dan komunitas sekolah juga. Iya. Berikutnya Bun, di kala Bunda Nas ini menghadapi suatu permasalahan atau kasus dilema etika, ada nggak penjadwalan di dalam suatu penyelesaian di dilema etika? Apakah Bunda Nas ini langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk bisa menyelesaikan dalam bentuk prosedural seperti apa yang Bunda Nas jalankan? Biasanya dalam penyelesaian kasus tersebut kita lebih ke tahapan ya Bu ya Pak ya. Ini kita step by step kita arahkan lebih ke musyawarah dulu. Pertama-tama kita tentukan apa hal-hal yang jadi pertimbangan kita untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi di dalam penjadwalan ini artinya serta-merta dilihat dulu mana yang terpokok gitu ya Bun? Iya, yang lebih penting. Oke Bun, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bunda Nas di dalam membantu di dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Yang faktor-faktor yang untuk mendukung saya dalam menyelesaikan kasus ini, yang pertama adalah rekan sejawat guru yang ada di sekolah, dari orang tua, dan kita libatkan dari keluarga sekolah, kontrol gitu ya Pak ya, dalam hal ini agar kita lebih sifatnya terbuka. Jangan kita menyelesaikan masalah itu dengan hanya sepihak.
Artinya peran serta Dewan guru, iya, komite, ya. warga sekolah, Ya. Pertanyaan terakhir Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Ganas tadi, pembelajaran apa Bun yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Ganas di dalam pengambilan keputusan di lima etika ini? Pembelajarannya jika ada kasus di sekolah itu harus segera kita selesaikan cepat, jangan ditunda-tunda gitu Pak, biar lebih cepat selesai, kita jadi lebih plong, lega gitu loh, jadi tidak ada ganjalan di sana sini gitu. Tanpa kita, kalau kita sering menghindar akan berlarut-larut, kasus itu tidak akan selesai. Jadi sebaiknya secepatnya gitu. Baik, Bu Danas, terima Iya. kasih atas waktunya. Ini semakin menambah pengalaman saya Bun dalam menghadapi dan menentukan kasus dilema etika. Tentunya saya akan banyak belajar terkait pengalaman-pengalaman yang Bu Danas sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya Bun. Ya. Terima kasih Bunda ya Mas ya, waktunya ya. Terima kasih juga Pak Hendra, Iya. saling sharing nggak apa-apa. Iya ya. Udah itu aja dari saya Bun. Iya. Terima kasih Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.